Guys, banyak sekali pria-pria di Indonesia itu terdidik dari orang tua yang salah kaprah. Ibu-ibu yang, mohon maaf, bodoh memanjakan anak-anak laki-laki mereka. Pada akhirnya imbasnya itu bukan menyejahterakan anak laki-lakinya, justru menterpurukkan hidup anak laki-lakinya. Hidupnya terbiasa diutamakan oleh ibunya, segala hal difasilitasi. Anak laki-laki tidak boleh sengsara, tidak boleh bermain jauh, tidak boleh ini dan itu, hingga itu mencetak karakter anak laki-laki mereka seperti anak yang cupu. Dan ini banyak terjadi di ibu-ibu yang terlalu mencintai anaknya. Memang boleh mencintai, tapi seharusnya kalian mendidik itu bagaimana kalian kelak melepaskan mereka di dunia bebas itu, mereka bisa berdiri ke dirinya sendiri. Dan banyak generasi-generasi itu tidak lagi menjadi generasi penerus, tapi generasi penghabis. Karena terbiasa terfasilitasi, terbiasa hidup tidak banyak pengalaman, sulit mencari, karena tidak terbiasa diajari mengais rezekinya sendiri gitu loh. Dan banyak ibu-ibu yang terlalu dominan hingga psikis dan mental mereka menjadi cowok-cowok yang cecungu, cowok-cowok yang pecundang, karena terdidik mental-mental perempuan. Jadi penting guys, seandainya kalian bercerai ya dengan istri kalian, figur ayah kalian, figur suami, figur sebagai laki-laki itu harus tetap ada. Kalian harus tetap kontak dengan anak-anak kalian agar anak kalian itu tetap jantan sejati dengan didikan pria. Jangan kau serahkan pada istri terlalu lama. Kalian harus tetap menemani perjalanan masa kecilnya hingga tumbuhnya itu, agar mereka itu menjadi pejantan tangguh. Jangan menghilangkan figur ayah di kehidupan anak-anakmu walaupun kalian cerai gitu loh. Karena ya miris sekali guys, ketika kalian mendidik anak laki-laki yang cemen, lebay, terus terlalu istilahnya melo, kalian akan mendapatkan generasi yang melo pula. Apa yang bisa ditiru dari laki-laki yang cemen, laki-laki yang pecundang, laki-laki yang gak bekerja keras, laki-laki yang terlalu melo. Guys, aku punya cowok dulu itu, dia tampan, dia seksi. Aku bilang memang aku pernah jatuh cinta waktu masa SMP dulu, pernah. Tapi karena didikan orang tuanya terlalu memanjakan, memfasilitasi, tidak boleh bermain jauh, lingkungan remuk, ibaratnya didikan yang terlalu tidak mengajarkan kerasnya kehidupan pada seorang anak, itu menjadikan karakter dia itu sangat miris sekali. Sedikit lari ke narkoba, sedikit bisa mabok, sedikit melukai dirinya, bahkan bisa ngancam bunuh diri. Ketika aku tinggalkan dulu, benturin kepalanya di tembok. Ketika aku bilang kita putus aja ya, biar kamu fokus untuk sekolah, ibaratnya aku nggak pingin kamu berhenti sekolah hanya karena kamu nggak bisa bawa diri sendirimu, fokus masa depan. Itu dia bisa melo, bisa nalarnya untuk menangkap maksud aku untuk mengajari dia hidup tegak, hidup serius. Itu dia nggak bisa nangkap itu. Dia mengiranya aku mempermainkan dia, mengecewakan hatinya, membuatnya sedih, membuatnya patah hati. Kerdil, pikirannya jadi kerdil gitu loh. Ketika aku ibaratnya aku nggak suka adabmu, dia sudah tersinggung kayak anak kecil, membanting pintu. Ibaratnya gak akan bisa nembus nasihat-nasihat yang ingin membentuk dia menjadi pribadi yang tegap gitu loh. Dan ini miris sekali, dan banyak sekali pribadi-pribadi seperti itu. Jadi guys, ketika kalian menjadi ibu, ajarkan anak laki-laki kalian itu tangguh. Jangan mudahkan hidupnya, jangan gampangkan hidupnya. Cinta-cinta, tapi ajarkan cara-cara yang membentuk dia menjadi pribadi tangguh. Nanti dia akan menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami. Kalian kalau tidak bisa membentuk
anak laki-laki kalian guys. Kasihan istrinya kelak, kasihan anak-anaknya kelak, paham gak? Yang mempunyai figur seorang ayah yang tidak bisa menjalankan kodratnya, gitu loh. Dan banyak sekali tipikal-tipikal seperti ini. Banyak ibu-ibu tidak kaya, tapi karena saking cintanya sama anaknya, apapun dipermudah. Jangan sampai anaknya sengsara, jangan sampai anaknya itu nelangsa. Akhirnya anak itu nggak mikir bahwa kehidupan itu tidak boleh bergantung pada siapapun. Ya kalau kalian hidup terus, kalau kalian mati, gitu loh, kalian akan menutup atau menyengsarakan keturunan kalian, gitu loh. Kalau kalian tidak mendidik anak kalian itu tangguh. Guys, orang tuaku zaman dulu itu ada banyak duitnya, gepokan. Waktu kecil aku pikir kenapa ya mereka pelit, kenapa sama anak-anaknya pelit, tapi kalau amal ke orang lain kok tinggi. Zakat ke orang lain itu sekampung bisa dikasih. Bahkan pengajian habis juta-jutaan bisa dihabiskan hanya untuk amal dan ibadah, itu luar biasa. Tapi ke anak itu pelit, kenapa? Ketika beliau wafat, orang tua wafat, kita baru sadar bahwa orang tua mengajarkan kita tidak ada yang gratisan dalam hidup. Kalau kamu pingin senang ya kamu harus berusaha. Paham gak guys ini guys? Jadi penting sekali kalian mendidik anak-anak kalian dengan mental-mental petarung, tangguh. Jangan dengan mental-mental kerupuk, mental-mental melo. Yang ketika kamu nasihati banting-banting, merusak TV, banting Gucci, banting mobil, tantrum gitu loh. Kasihan menantu-menantu kalian ketika kelak merawat anak-anak yang tidak becus dengan diri sendirinya. Kehidupan keras di luar, mereka ketakutan, tidak ada nyali untuk bertarung, tidak ada nyali untuk istilahnya mengais rezeki dengan cara brutal-brutalan, dalam arti petarung sejati dalam kehidupan gitu loh. Apa indah hidup seperti itu? Hai guys, jadi miris sekali. Jangan didik anak laki-laki kalian itu gaya hidup yang memudahkan hidup mereka. Walaupun kalian banyak uang, walaupun kalian kaya, pelitlah untuk mendidik mereka. Tidak ada yang mudah dalam hidup, tidak ada yang gratisan, karena mereka kelak menjadi seorang bapak, menjadi seorang suami. Guys, kalian sama saja merusak generasi bangsa ketika didikan kalian didikan yang tidak keras. Penting ini guys, karena aku banyak menemukan anak pang-pang itu karena haus kasih sayang, melo. Orang tuanya cerai, kabur dari rumah, menyalahkan keadaan, menyalahkan ibunya, menyalahkan nasib, menjadi generasi-generasi yang remuk, generasi yang gopok gitu loh. Miris aku melihat ini guys. Dan di Indonesia itu banyak sekali laki-laki yang hidupnya kongko-kongko di kafe, bermodalkan uang 5.000 untuk kafe, gak berani pulang karena ya di rumah dicerewetin istrinya, dibingungkan dengan banyak tuntutan hidup, dan mereka melarikan diri kongko dengan temannya yang remuk ke kafe-kafe, main HP. Laki-laki yang gopo, dan itu banyak banget dan merajalela di Indonesia. Aku lihat mereka di pinggir pasar, di pinggir jalan, jadi mohon maaf jukir, jadi peminta-minta, pengamen, karena mereka tidak diajarkan bagaimana punya harga diri menjadi laki-laki, tidak mengemis, tidak meminta, dan karakter mereka karakter memalukan, tangan di bawah gitu loh, laki-laki tapi tangan di bawah. Dan percaya aku, ketika perempuan menikahi laki-laki model gini guys, aduh, sama saja kalian ngomong anak 5 tahun. Ganteng aja, seksi aja, tapi otaknya otak 5 tahun. Kalian akan capek. Kalian bukan mothernya, bukan mamanya yang harus ngasuh anak 5 tahun. Kalian butuh laki-laki sejati. Dan ini miris guys, banyak laki-laki itu tersiksa karena kepikiran jeleknya sendiri. Ketika kita ibaratnya ngeblok HP telepon dia karena kita enak gitu, tapi pikiran dia kita selingkuh, pikiran dia kita mempermainkan hatinya. Ya mereka terbudak dengan pikiran-pikiran kedilnya, akhirnya nggak bisa maju ya karena pikiran kedilnya, pikiran murahnya. Eman guys, jika kalian mendidik laki-laki seperti ini, anak-anakmu terutama, so camkan ini. Oke, salam sukses.